Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 239. Pisau cepat Suetianyu. Ini adalah nama kode sipir. Banyak orang memiliki nama kode, dan pada dasarnya diberikan oleh orang lain. Fungsi utamanya adalah untuk mencerminkan desain khusus seorang seniman bela diri. Misalnya, Suetianyu, pisau cepat, nama kodenya sangat mudah untuk memberitahu orang bahwa pisaunya sangat cepat. Rubah perak Baihao. Peminum gerele. Dewa babi ludacang. Orang-orang di sekitar berteriak kaget. Tidak ada alasan lain, tetapi karena ketiga Huan Ren yang mengikuti semuanya adalah legenda. Masing-masing dari ketiga orang ini adalah kekuatan Wuking peringkat 9. Mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri ketika mereka berada di luar, tetapi mereka akhirnya menghilang. Beberapa mengatakan mereka mati, beberapa mengatakan mereka tertangkap. Sekarang mereka bertiga ada di sini bersama, hanya ada satu penjelasan. Ketiga orang ini semuanya adalah pembunuh tak tertandingi yang dipenjara di lantai 7 penjara gelap. Yang berambut perak adalah Rubah Perak Baihao. Pria dengan hidung rosacea adalah pemabuk Grele, dan pria gemuk yang meninju Stephen Lin adalah Dewa Babi Ludacang. Penampilan ketiga orang ini memiringkan keseimbangan medan perang. Awalnya, Suetianyu, sipir dengan kemampuan khusus, hampir menekan para pembunuh ini, tetapi sekarang, penampilan 3 peringkat 9 Wuking telah menyalakan kembali api harapan bagi para pembunuh ini. Dengan 3 orang ini, mudah untuk membunuh Suetianyu. Suetianyu, ayo pergi, kami tidak akan membunuhmu. Huan Ren memandang Suetianyu dan berkata, tugasku, aku hanya bisa memilih untuk bertarung denganmu saat ini. Suetianyu berkata tanpa ekspresi saat dia melihat beberapa orang di depannya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Baihao berteriak dengan dingin dan langsung bergegas ke Suetianyu. Mulut Suetianyu tiba-tiba berubah bentuk, membuat peluit tajam. Tubuh Baihao membeku sesaat, dan pada saat berikutnya, Suetianyu telah meledak dengan kecepatan yang menakutkan dan datang ke Baihao. Pada saat ini, kecepatan Suetianyu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Suetianyu menebas Baihao dengan pisau yang sangat tajam. Wajah Baihao sedikit berubah, kekuatan Suetianyu tampak lebih kuat dari saat dia melihatnya sebelumnya. Tubuh Baihao dipelintir secara paksa, berusaha menghindari pisau. Tetapi pisau Suetianyu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, pisau Suetianyu telah menebas tubuh Baihao. Keng! Tabrakan antara pisau dan daging membuat suara pengiriman logam. Namun, suara itu cepat berlalu. Saat berikutnya, pisau Suetianyu telah merusak kulit Baihao. Tubuh kaku dari Wuking peringkat 9 yang perkasa tidak mampu memblokir pisau Suetianyu. Wajah Suetianyu acuh tak acuh, dan tangannya yang memegang pisau terbanting. Mendesis. Bilahnya menembus otot Baihao sekali lagi, seolah-olah dia ingin memenggal lengan kiri Baihao. Pada saat ini, sosok berputar tiba-tiba muncul di samping Suetianyu. Sosok itu sangat cepat, tampak seperti teleportasi, dan dengan putaran yang kuat, seluruh kaki kanan menyapu ke arah sisi Suetianyu. Orang ini mengesankan, Gerel yang berdiri di kejauhan sebelumnya. Suetianyu bereaksi dengan cepat, dan tiba-tiba mengeluarkan pisau dan memblokirnya di sisinya. Ledakan. Kaki Grele menyapu pisau Suetianyu dengan kuat, dan kekuatan yang kuat langsung membengkokkan bilahnya. Tubuh Suetianyu didorong oleh kekuatan yang kuat ini dan terbang ke samping dengan cepat. Suetianyu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memasukkan pisau ke tanah. Kelangkangkang. Bilahnya menebas tanah, meninggalkan bekas pisau sepanjang 7 hingga 8 meter. Mengandalkan ketahanan pedangnya, Suetianyu mampu menghentikan tubuhnya. Tepat ketika Suetianyu hendak melawan, tubuh besar Ludacang telah muncul di belakang Suetianyu. Ludacang membuka tangannya dan memeluk Suetianyu dengan senyum menyeringai. Suetianyu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dipeluk oleh Ludacang. Kekuatan mengerikan, bersama dengan lemak, dengan cepat menekan tubuh Suetianyu. Kakak. Tulang-tulang tubuh Suetianyu membuat kegentingan yang mengerikan. Seluruh wajah Suetianyu memerah, karena dia diremas begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi meniup peluit,
dan otot serta tulangnya menahan kekuatan yang jauh melebihi batasnya. Engah! Seteguk darah menyembur keluar langsung dari mulut Sue Tianyu. Lu Dachang tertawa liar, membuka mulutnya dan menggigit leher Sue Tianyu secara langsung. Ah! Sue Tianyu berteriak, dengan paksa membalikkan pergelangan tangannya, membalikkan arah pisau tajam di tangannya, dan memasukkannya ke tangan Lu Dachang. Di bawah rasa sakit Lu Dachang, dia langsung menendang Sue Tianyu dan terbang keluar. Tubuh Sue Tianyu berguling beberapa kali di tanah, dan kemudian dengan cepat berdiri. Darah mengalir dari leher Sue Tianyu. Lu Dachang menggigit sepotong daging dari lehernya. Anda tahu, Sue Tianyu telah menguasai tubuh yang kaku. Bahkan sebilah pisau pun sulit untuk menembus pertahanannya, dan Lu Dachang menggigit daging di lehernya hanya dengan satu gigitan, yang cukup untuk melihat betapa mengerikannya gigi Lu Dachang. Untungnya, aorta Sue Tianyu tidak terluka. Sue Tianyu tersentak dan berdiri di tempat, memegang pisau dengan satu tangan dan menancapkan ujung pisau ke tanah. 3 seniman bela diri peringkat 9 mengelilinginya dalam segitiga. Lebih jauh, ada ratusan Wookiee dengan berbagai kekuatan. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghancurkan bahkan sebuah kota kecil. Ayo pergi, kapalnya akan segera datang, aku tidak punya waktu untuk bermain dengannya di sini, kata Phantom Blade. Kamu sangat beruntung. Bai Hao berkata sambil tersenyum, kami tidak berencana menghabiskan terlalu banyak waktu denganmu. Ada lebih dari 100 orang di sini yang bisa bersenang-senang denganmu. Setelah berbicara, Bai Hao berbalik dan ingin pergi. Hati-hati, teriak Grier. Hati Bai Hao membeku, dan dia memaksa tubuhnya untuk bergerak ke samping selama setengah langkah. Engah! Sebuah pisau menebas bahunya, menembus kulit dan otot, dan menempel di tulang bahunya. Bai Hao menoleh dan melihat Sue Tianyu dengan wajah acuh tak acuh. Aku berkata, tugasku tidak mengizinkanku untuk melihatmu pergi. Jika kamu ingin pergi, bunuh aku, kata Sue Tianyu. Kalau begitu matilah. Raungan Lu Dachang terdengar, dan tamparan besar dan gemuk menghantam dari samping. Pupil Sue Tianyu sedikit menyusut, dia mengeluarkan pisaunya, dan kemudian menebas ke samping dengan kecepatan kilat. Engah! Pisau ini menebas langsung ke telapak tangan Lu Dachang, memotong bekas pisau yang dalam di telapak tangan Lu Dachang. Sue Tianyu tidak merasa puas ketika dia berhasil, dia membanting tubuhnya ke bawah untuk menghindari kaki Grel yang baru saja hanyut. Setelah itu, Sue Tianyu memasukkan tangannya ke mulutnya dan menggigitnya, lalu bersiul. Peluit menakutkan menyebar ke segala arah dengan Sue Tianyu sebagai pusatnya. Wookiee yang lebih lemah menutupi telinganya kesakitan. Wookiee dari peringkat kelima ke atas mengaktifkan tubuh kaku satu demi satu, mencoba menahan peluit yang menakutkan. Di sekitar Sue Tianyu, Bai Hao, Lu Dachang, dan Grele adalah peluit paling keras di telinga mereka karena hubungan terdekat mereka. Dengan kekuatan mengerikan dari mereka bertiga, Rao juga merasakan pikirannya berdengung. Ketiganya mundur 2 langkah pada saat yang sama, mencoba mengurangi kerusakan peluit pada diri mereka sendiri. Sue Tianyu mengeluarkan tangannya dari mulutnya. Di jari-jarinya, darah sudah kabur saat ini. Peluit yang begitu mengerikan, bahkan tangannya sendiri terluka, dan mata, telinga, dan hidungnya juga berdarah. Ini adalah gerakan yang melukai musuh sebanyak 1000 dan kehilangan 800. Namun, itu semua sepadan. Sue Tianyu berhasil menakuti Bai Hao dan yang lainnya. Dia mengulurkan tangannya ke samping, mengambil pisaunya sendiri dan menebas Bai Hao. Pada saat ini, Sue Tianyu tiba-tiba menyadari bahwa seseorang mendekat dengan cepat. Dari sudut matanya, dia melihat bahwa itu adalah Phantom Blade yang mendekat. The Phantom Blade tampaknya tidak terpengaruh oleh peluit, dan ketika semua orang diserang oleh peluit, dia bergegas menuju Sue Tianyu. Seorang seniman bela diri peringkat kelima tidak menarik banyak perhatian ke Sue Tianyu, dan dia masih menebas Bai Hao dengan pisau. Di persimpangan hidup dan mati, Bai Hao menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki Wookiee peringkat 9. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Ledakan! Sebuah ledakan keras. Seluruh tanah bergetar hebat. Kejutan inilah yang menyebabkan kaki Sue Tianyu menjadi tidak stabil, dan pisau di tangannya juga menyimpang.
Engah! Pisau Sue Tianyu tidak memotong leher Bai Hao, tetapi memotong lengan kiri Bai Hao. Tepat ketika Sue Tianyu akan terus menggunakan pisau, tiba-tiba ada suara teredam, dan seluruh tubuh Sue Tianyu tiba-tiba berhenti. Sebuah pisau masuk dari punggung Sue Tianyu dan membelah perutnya dan keluar. Sue Tianyu menatap pisau itu. Dia menemukan bahwa penampilan pisau itu sangat aneh. Itu lebih seperti tangan daripada pisau, karena bentuk pisau itu seperti tangan, tetapi tangan itu memancarkan kilau logam. Kukunya sangat tajam, seolah-olah mereka terbuat dari besi. Sue Tianyu menoleh dan melihat bilah hantu di belakangnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditusuk oleh pisau ajaib. Sue Tianyu tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, dan sebuah siku mengenai bilah sihir. The Phantom Blade tidak bisa mengelak, tetapi menahan siku Sue Tianyu, dan seluruh orang terbang keluar. Sue Tianyu menutupi perutnya, bergerak lebih dari 10 meter ke samping, dan kemudian menatap bilah ajaib dengan wajah pucat. Tangan Phantom Blade berdarah. Itu adalah tangan dari pedang hantu yang baru saja menembus tubuhnya. Tangan itu sama sekali bukan tangan, melainkan pisau yang tajam. Orang berkemampuan khusus. Sue Tianyu berkata dengan gigi terkatup. Ya. Huan Ren mengangkat tangannya sambil tersenyum dan berkata, saya dipanggil Huan Ren karena ini. Sue Tianyu meraih pisau dengan satu tangan, menancapkan ujung pisau ke tanah, dan mengandalkan pisau. Jangan biarkan dirimu jatuh. Aku akan membunuhmu. Bai Hao ditebas 2 kali oleh Sue Tianyu, dan dia sudah sangat marah, dan dia langsung pergi ke Sue Tianyu. Huan Ren tidak lagi mendesak Bai Hao untuk pergi. Sebagai Wukong peringkat 9, jika dia dipotong 2 kali tanpa balas dendam, maka dia tidak akan menjadi Wukong kelas 9. Sue Tianyu sedikit terhuyung dan hampir tidak jatuh. Ada lubang di perutnya, jika tidak diblokir dengan tangannya, diperkirakan ususnya akan keluar. Dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Namun demikian, Sue Tianyu masih tidak jatuh, dan wajahnya masih acuh tak acuh. Ayo. Sue Tianyu menarik napas dalam-dalam, meraih pisau di tangannya, dan sekali lagi mengarahkan pisau ke yang kedua. Pada saat ini, bayangan gelap tiba-tiba melintas di depan semua orang. Bayangan hitam ini langsung muncul di depan Luda Chang. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Luda Chang terbang seperti ini, dan menabrak dinding di sebelahnya, merobohkan dinding di sekitarnya. Di posisi di mana Luda Chang berdiri sebelumnya, seorang pria muncul. Ya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah protagonis dan dapat menginjak siapapun dengan santai, kata pria itu dengan dingin. Bab 240. Pria yang muncul tiba-tiba membuat suasana adegan tiba-tiba mandek. Stephen Lin. Sue Tianyu memandang pria itu dengan ngeri. Pria itu tidak lain adalah Stephen Lin, yang baru saja dipenjara kemarin. Stephen Lin memandang Sue Tianyu, tersenyum dan berkata, bisakah saya membunuh semua orang ini? Saya bisa, Sue Tianyu menjawab pertanyaan Stephen Lin dengan cara seperti hantu. Stephen Lin mengangguk puas. Hati-hati, teriak Sue Tianyu. Stephen Lin berbalik dan menemukan bahwa Grail yang beralkohol telah datang ke sisinya dengan gerakan berputar. Kaki Grail datang ke arahnya dengan kekuatan bersiul. Stephen Lin mengangkat tangan. Ledakan. Kaki mengerikan Grail menghantam tangan Stephen Lin dengan keras. Saat berikutnya, tanah di bawah kaki Stephen Lin retak. Namun, Stephen Lin sendiri berdiri di sana, tak bergerak. Murid Grail menyusut tiba-tiba. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa berdiri diam di bawah kakinya. Saat itu, retak. Tangan Stephen Lin meraih betis Grail, lalu membantingnya ke tanah. Tubuh Grail jatuh ke tanah tak terkendali. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Grail menabrak tanah. Belum selesai, Stephen Lin meraih kaki Grail dan membantingnya ke kiri lalu ke kanan, gemetar seperti penghapus. Bang bang bang. Grail dihancurkan 7 atau 8 kali berturut-turut. Pada saat ini, Bai Hao datang ke Stephen Lin. Bai Hao meninju wajah Stephen Lin secara langsung. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Stephen Lin,
dan dia mengubah Greyler di tangannya menjadi senjata dan menghantamkannya langsung ke Bai Hao. Bai Hao tidak menyangka Stephen Lin memainkan tangan seperti itu. Kecepatan Grell sangat cepat, dan sebelum tinju Bai Hao mengenai Stephen Lin, dia sudah menabrak tubuh Bai Hao. Bai Hao dan Grelle terbang ke samping bersama-sama, menabrak dinding dengan keras. Dari Stephen Lin menendang Dewa Babi Terbang hingga menendang Bai Hao dan Grelle, seluruh proses hanya membutuhkan waktu 10 detik. Dalam 10 detik, ketiga Wooking peringkat 9 dikirim terbang oleh Stephen Lin. Ratusan orang yang hadir semuanya tercengang. Dewa Padang Rumput ada di atas, apakah ini masih manusia? Tuoli tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat ini, Stephen Lin merasakan tatapan terkejut dari orang-orang di sekitarnya dengan kepuasan. Gelombang ini sekitar 9 poin menurut pendapat Stephen Lin, dan efeknya masih sangat bagus. Tiba-tiba, energi yang kuat menghantam dari samping. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk memblokir. Engah! Mulut berdarah muncul di tangan Stephen Lin. Oh! Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan melihat bilah sihir di depannya. Tangan Phantom Blade berlumuran darah. Tangan Huan Blade yang memotong tangannya barusan. Dia pikir itu hanya kepalan tangan, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi pisau, dan pisau ini sangat tajam. Pisau ajaib tidak berhenti, tetapi menebas Stephen Lin beberapa kali berturut-turut. Ini adalah pisau tangan asli. Setiap pisau seperti pisau asli. Sekali dipukul, itu akan membunuh orang. Pada saat yang sama, Bai Hao, Grille, dan Luda Chang, yang telah dikirim terbang, juga bangkit, dan mereka bertiga bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin mengetukkan jari kakinya ke tanah beberapa kali berturut-turut untuk menjauhkan diri dari pedang ajaib. Kemudian, Stephen Lin memandang Luda Chang, Dewa Babi di antara 3 kaisar bela diri peringkat 9 yang bergegas ke arahnya, dan berkata, bunuh kamu dulu. Jangan bergerak, orang ini milikku. Aku ingin memakannya. Luda Chang meraung. Pada saat ini, hati Luda Chang sudah mendidih dengan niat membunuh. Baru saja, dia secara tidak sengaja diserang oleh Stephen Lin dan dikirim terbang. Faktanya, dia tidak menderita banyak kerusakan karena lemak di tubuhnya terlalu tebal. Pertahanan tubuhnya terdiri dari 2 bagian, satu adalah tubuh yang kaku, dan yang lainnya adalah lemak. Tubuh yang kaku dapat menghilangkan sebagian besar kekuatan, dan kekuatan yang masuk ke tubuh akan sepenuhnya diblokir oleh lemak. Bahkan menggunakan cara dalam kekuatan inci tidak ada gunanya, kekuatan inci dapat menembus pertahanan tubuh yang kaku, tetapi setelah bertindak pada lemaknya, tidak banyak kekuatan yang tersisa yang benar-benar dapat melukai tubuhnya. Oleh karena itu, Da Changlu sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin membunuh 3 orang segera setelah dia datang, alasan utamanya adalah bahwa semua orang tidak cukup mengenal Stephen Lin, dan mereka kurang lebih meremehkan musuh. Sekarang Luda Chang telah menggunakan tubuhnya yang kaku, hampir tidak mungkin bagi Stephen Lin untuk menyakitinya lagi. Luda Chang sedang memikirkannya ketika dia tiba-tiba menemukan seseorang di depannya. Orang ini tidak lain adalah Stephen Lin. Sangat cepat. Luda Chang berpikir dalam hati. Saat berikutnya, tinju Stephen Lin jatuh padanya seperti badai. Melihat adegan ini, Luda Chang sangat senang di hatinya. Dia paling suka orang lain memukulnya dengan tinju, karena tinju adalah yang paling tidak mematikan bagi tubuhnya di antara semua metode serangan. Dia benar-benar dapat membiarkan pihak lain menyerang dan menunggu sisi lain keluaran tanpa syarat saat habis, membunuh lawan dalam hitungan detik. Bang bang bang. Stephen Lin langsung meninju ratusan pukulan. Ketika pukulan pertama dari ratusan pukulan mendarat di Luda Chang, Luda Chang merasa ada yang tidak beres. Kekuatan tinju ini mengabaikan tubuh dan lemaknya yang kaku, masuk langsung ke tubuhnya. Dengan pukulan pertama, tubuh Luda Chang terluka parah, sehingga sudah terlambat ketika dia ingin menghindar. Ratusan pukulan jatuh ke tubuh Luda Chang. Setiap pukulan mengenai tubuh Luda Chang, menyebabkan tubuh Luda Chang bergetar hebat. Kulit Luda Chang juga berubah drastis dengan gemetar tubuhnya. Tubuhnya mundur tak terkendali, sementara Stephen Lin terus bergerak maju. Akhirnya, dengan raungan Stephen Lin,
Lu Dachang mundur selusin langkah berturut-turut dan berhenti. Stephen Lin memandang Bai Hao dan Grele dan berkata, kamu bisa datang sekarang. Bai Hao dan Grele mengerutkan kening. Sepertinya ada yang salah dengan keadaan Lu Dachang. Pada saat ini, Lu Dachang tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Ada sesuatu yang aneh bercampur dalam darah yang tampak seperti potongan-potongan organ dalam. 10. Nilai. Lu Dachang hanya bisa mengucapkan kalimat seperti itu, dan setelah itu, Lu Dachang jatuh tertelungkup dan kehilangan nyawanya. Peringkat ke-9 Wu Qing dibunuh oleh Stephen Lin begitu saja. Bai Hao dan Grele saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pendatang baru yang dikatakan Magic Blade untuk ditaklukkan ini ternyata adalah peringkat 10 Martial Lord. Hanya Wu Qing peringkat 10 yang bisa dengan brutal mengalahkan Lu Dachang, yang paling defensif, dengan tinjunya. Keringat dingin menetes dari tubuh Bai Hao dan Grill. Ketika mereka bertarung dengan Sue Tianyu sebelumnya, mereka benar-benar kelelahan, dan sekarang mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali ketika menghadapi Wu Qing kelas 10 yang hampir makmur. Kesenjangan antara Wu Qing peringkat 10 dan Wu Qing kelas 9 tidak sedikit. Kelas 10 adalah puncak dan kesempurnaan. Hanya pembangkit tenaga listrik teratas di antara Wu Qing yang bisa disebut Wu Qing kelas 10. Kekuatan tempur seorang seniman bela diri peringkat 10 bahkan dekat dengan Raja Bela Diri peringkat pertama. Selama dia bisa mengalahkan Raja Bela Diri, seniman bela diri peringkat 10 bisa langsung menjadi raja. Oleh karena itu, menghadapi peringkat 10 Martial Lord pada dasarnya setara dengan menghadapi peringkat 1 Martial King. Semuanya, dengar. Siapapun yang membunuh dua orang ini bisa pergi dari sini dengan perahuku, teriak Huan Ren. Kata-kata pedang hantu akan mencerahkan mata mereka yang menonton. Menerobos blokade penjara gelap sendirian bukanlah pelarian yang berhasil. Ada lautan dan hiu yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda ingin menyeberangi lautan ini dan mencapai benua terdekat, ada risiko besar. Jika ada perahu, itu cerita lain sama sekali. Ini adalah kesempatan langka di depan semua orang. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang jahat. Membunuh satu orang dan membunuh dua orang tidak jauh berbeda dengan mereka. Meskipun Stephen Lin menunjukkan efektivitas tempur seorang seniman bela diri peringkat 10, mereka juga memiliki dua seniman bela diri peringkat 9. Pak! Dua Wu Qing peringkat 9 dan ratusan Wu Qing mengepung Wu Qing peringkat 10, bagaimana Anda melihatnya? Semua Wu Qing peringkat 10 mati dan tidak hidup. Jika kamu tidak membunuhnya dan membiarkannya memusnahkan kekuatan tempur terkuat kita, maka kalian semua hanya akan menemui jalan buntu. Phantom Blade terus berteriak. Kata-kata dari pedang hantu benar-benar membangkitkan niat membunuh orang-orang di sekitar mereka. Banyak orang berjalan menuju Stephen Lin. Ratusan Wu Qing berjalan menuju Stephen Lin. Adegan itu begitu spektakuler sehingga mengingatkan Stephen Lin pada beberapa peristiwa masa lalu yang buruk. Melihat orang-orang ini, mata Stephen Lin menjadi sedikit merah. Beri aku pisaumu, kata Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin tidak memandang Sue Tianyu tahu bahwa Stephen Lin sedang berbicara dengannya. Sue Tianyu tidak ragu-ragu dan melemparkan pisau di tangannya. Pisau, yang tampak seperti ular, terbang langsung ke Stephen Lin. Dengan sekejap, Stephen Lin meraih gagang pisau dengan satu tangan. Pisau ini berat, jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Sue Tianyu duduk di tanah tanpa dukungan dari pisau. Dia memandang Stephen Lin, meskipun dia kagum dengan kekuatan Stephen Lin, dia tidak optimis sama sekali. Peringkat ke-10 Wu Qing kuat, tetapi dalam menghadapi ratusan pemimpin kuat Wu Qing yang dipimpin oleh dua peringkat 9 Wu Qing, sulit bagi Wu Qing peringkat 10 untuk menang. Beberapa tahun yang lalu, saya dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Stephen Lin melihat sekeliling pada semua orang yang hadir dan berkata dengan ringan, waktu itu, banyak orang mengorbankan hidup mereka untuk membuat saya tetap hidup, dan itu juga ada di sana. Setelah satu kali berlalu, saya membangun makam jenderal. Orang-orang di sekitar sedikit bingung, tidak tahu apa yang Stephen Lin bicarakan.
Sejak saat itu, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak akan membiarkan diri saya jatuh ke dalam situasi putus asa lagi, jadi saya bekerja keras setiap hari untuk membuat diri saya lebih kuat. Stephen Lin melanjutkan. Dia sudah gila, ikut aku. Bai Hao meraung dan bergegas menuju Stephen Lin. Pada saat yang sama, Grele, Huan Ren, dan Wu Qing di sekitarnya bergegas ke Stephen Lin pada saat yang sama. Stephen Lin meraih gagang pisau, bilahnya dimiringkan, dan ujung pisau menghadap ke tanah. Melihat orang-orang ini, mata Stephen Lin benar-benar diselimuti warna merah. Saya bersumpah kepada langit bahwa siapapun yang mengelilingi dan membunuh saya akan dibunuh tanpa ampun. Bab 241. Banyak orang mengepung Stephen Lin ke segala arah. Itu benar-benar ke segala arah. Bahkan ada orang di udara. Bagi para pejabat militer ini, melompat untuk menyerang adalah cara untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Niat membunuh muncul di mata Stephen Lin. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah di bawah kaki Stephen Lin hancur seketika. Saat berikutnya, Stephen Lin bergegas maju. Lampu pisau menyala. Sebelum setiap Wu Qing bisa mengeluarkan ratapan, tubuh mereka sudah terbelah dua oleh cahaya pedang. Terlalu cepat. Kecepatan Stephen Lin terlalu cepat. Bahkan jika ada ratusan orang di sekitarnya, dia masih dengan mudah berkedip di tengah keramaian. Setiap kali pisau itu menyala, seseorang dibagi menjadi dua. Pisau Stephen Lin, tanpa ragu-ragu, tampaknya baginya, menebas seseorang sama seperti memotong melon dan sayuran. Darah menyembur terus-menerus di udara. Mayat yang terbelah dua jatuh ke tanah, mewarnai tanah menjadi merah. Semua orang mengejar Stephen Lin, mencoba mengejar Stephen Lin, tetapi, tanpa kecuali, semua orang ini gagal. Kecepatan Stephen Lin jauh melampaui mereka, dan bahkan jauh melampaui dua Wu Qing peringkat 9. Dengan kecepatan yang mengerikan, Stephen Lin membantai lebih dari 100 pejabat militer sepenuhnya. Sui Tianyu dapat dianggap sebagai orang yang telah melihat dunia, tetapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Stephen Lin, memanen kehidupan Wu Qing seperti memotong rumput. Kurang dari semenit. Hampir 100 Wu Qing tewas. Masih ada selusin atau 20 Wu Qing bersembunyi di kejauhan, gemetar ketakutan. Orang-orang ini umumnya lemah, jadi ketika orang-orang mengepung Stephen Lin barusan, orang-orang ini tidak mengambil tindakan, di antaranya adalah dua bawahan Stephen Lin, Tuo Li dan Ren Tianan. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, kedua orang ini merasa bahwa kekuatan yang lemah memiliki keuntungan dari kekuatan yang lemah. Omong kosong macam apa itu peringkat ke-5, peringkat ke-6, peringkat ke-7, dan peringkat ke-8, di depan pisau Stephen Lin, tidak seseorang dapat bertahan satu putaran. Tubuh kaku omong kosong macam apa, orang yang dipotong oleh Stephen Lin itu seperti selembar kertas. Bukannya mereka tidak memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi mereka tahu seberapa kuat mereka, jadi mereka tidak mengikuti orang banyak untuk membunuh Stephen Lin, dan ini juga memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan sukses. Wu Qing dari penjara gelap, 90% mati. Bai Hao, Grele dan Magic Blade tidak mati. Karena dari awal hingga akhir, Stephen Lin tidak pernah menyerang mereka, Stephen Lin terus menghindari mereka, dan kemudian membantai Wu Qing di depan mereka. Ketika hampir 100 pejabat militer yang mengelilingi Stephen Lin semuanya berubah menjadi mayat, Stephen Lin berlumuran darah dan berdiri di seberang Bai Hao dan yang lainnya. Apakah kamu tahu mengapa kami tidak membunuhmu? Stephen Lin bertanya, menatap Bai Hao. Wajah Bai Hao sangat jelek, dan dia tidak menjawab kata-kata Stephen Lin. Karena jika kamu membunuhmu, orang-orang ini akan merasa bahwa mereka telah kehilangan dukungan mereka. Dalam hal ini, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk menyerangku. Stephen Lin menyeringai. Kata-kata Stephen Lin membuat Bai Hao dan yang lainnya membeku. Stephen Lin tidak membunuh mereka, jadi untuk bisa membantai Wu Qing itu dengan lebih baik. Dan seperti... Bagaimana orang ini bisa begitu haus darah? Kami tidak memiliki keluhan denganmu, mengapa kamu ingin melakukan ini? Huan Ren bertanya dengan wajah gelap. Kali ini operasinya sudah sangat dekat dengan kesuksesan, tetapi dia tidak berharap Stephen Lin melompat keluar dan mengganggu seluruh operasi. Ya, mengapa kamu ingin melakukan ini?
Stephen Lin menunjukkan ekspresi berpikir, dan setelah beberapa detik, Stephen Lin berkata, mungkin itu hanya karena pria gemuk itu baru saja meninju saya. Sebenarnya, itu bukan seharusnya, aku terlalu tertekan. Sudah lama, kamu perlu mencari tempat untuk curhat. Kamu mungkin tidak tahu bahwa aku baru saja memaksa istri tertua ayahku untuk membunuh putranya, dan kemudian anak tertua ayahku istri juga bunuh diri. Keluarga kami dulu berlima, dan sekarang saya satu-satunya yang tersisa. Semua orang berpikir bahwa saya harus bahagia, tetapi saya merasa sangat sedih dan sedih. Kelima anggota keluarga meninggal karena saya, itu sangat sedih. Bai Hao dan yang lainnya mendengarkan dalam kabut, mereka sedikit mengenal Lin. Mereka tidak mengerti, jadi Stephen Lin memberitahu mereka kata-kata ini, yang membuat mereka merasa sedikit bingung, tetapi mereka masih mengerti arti umum dari kata-kata itu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, kata Phantom Blade. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, tapi, aku hanya ingin membunuhmu, itu saja, kata Stephen Lin, menunjukkan senyum hantu, dan kemudian langsung melewati jarak puluhan meter dari satu sama lain. Dan datang ke Bai Hao dan kawan-kawan di depan orang banyak. Bai Hao, Grele, dan Magic Blade menghadapi musuh besar. Tangan pisau ajaib sekali lagi berubah menjadi pisau tangan dan menebas Stephen Lin. Bai Hao mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggunakan teknik tinju paling indah dalam hidupnya. Kaki kanan Grail memadatkan semua kekuatan tubuhnya dan menyapu ke arah Stephen Lin. Ketiganya menyerang ke arah Stephen Lin hampir bersamaan. Darah di mata Stephen Lin tiba-tiba melintas, dan kemudian dia dengan cepat menembak. Lampu pisau berkedip. 3 Bai Hao terbang di sekitar pada waktu yang sama. Di udara, tangan Huan Ren, tinju Bai Hao, dan kaki Grill terlepas dari tubuh mereka. Bang bang bang. Ketiganya menabrak tanah dengan keras, memicu awan debu. 3 pembangkit tenaga listrik dihancurkan oleh Stephen Lin dalam pertemuan tatap muka. Orang-orang yang masih hidup di kejauhan melebarkan mata mereka. Apakah jarak antara kelas 10 dan kelas 9 benar-benar sebesar itu? Bagaimana itu bisa menjadi pembantaian sepihak yang lengkap? Stephen Lin berdiri di sana, memutar lehernya dan berkata, siapa lagi? Di seluruh penjara yang gelap, tidak ada yang menjawab. Bai Hao, Grele, dan Magic Blade berjuang untuk bangun. Grail tidak beruntung, salah satu kakinya terpotong, dan dia hanya bisa berdiri dengan satu lutut di dinding. Tangan Phantom Blade meneteskan darah, dan kemampuan spesialnya tidak ada lagi karena tangannya yang patah. Tinju Bai Hao benar-benar hancur, hanya menyisakan kurang dari 30% kekuatannya. Ketiganya dihapuskan, dan satu-satunya hal yang menyambut mereka adalah panen. Kamu membangunkan kecepatan. Bai Hao berkata sambil membujuk matanya. Stephen Lin tersenyum dan tidak menjawab. Apakah kamu pikir kamu akan menang seperti ini? Huan Blade bertanya, menatap Stephen Lin dengan gigi terkatup. Saya harap Anda dapat menemukan cara untuk membuat saya kalah. Stephen Lin tersenyum. Kamu akan segera merasa putus asa, kata Phantom Blade. Oh. Stephen Lin mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba melihat pagar yang dibom. Ada satu orang lagi di pagar. Pria itu mengenakan setelan ketat dan topeng hitam di wajahnya. Bunuh dia, wajah hantu. Huan Ren menunjuk Stephen Lin dan berteriak. Pria di dinding tidak berbicara, lututnya ditekuk perlahan, lalu tiba-tiba diluruskan. Ledakan. Seluruh dinding runtuh dalam sekejap, dan pria itu berjalan menuju Stephen Lin dalam momentum yang menggelegar. Akhirnya ada seseorang yang bisa bertarung. Stephen Lin tiba-tiba menekuk lututnya, dan kemudian kakinya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, memantul dari tanah, dan menuju ke arah lawan. Tubuh kedua pria itu bertemu di udara. Stephen Lin mengayunkan pisau dan lawan meninju. Keng! Sebuah ledakan keras. Tinju lawan membanting keras pada pisau di tangan Stephen Lin. Pisau yang dengan mudah memotong Wookiee kelas 9 ini langsung berubah menjadi beberapa bagian. Saat berikutnya, tinju lawan mendarat di dada Stephen Lin. Ledakan. Stephen Lin jatuh seperti bola meriam. Dengan suara keras, Stephen Lin menabrak tanah, dan kemudian tubuhnya menembus tanah,
jatuh terus-menerus, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Pria bernama Ghostface jatuh dari langit, melirik Phantom Blade, dan berkata, "Pergi." "Apakah kamu tidak akan membunuhnya?" teriak Phantom Blade. "Waktu hampir habis," kata Ghostface. Huan Ren menggertakkan giginya, mengabaikan Stephen Lin, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Bai Hao dan Grele tersandung bersama. Sui Tianyu ingin mengejar, tetapi dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengejar, jadi dia hanya bisa melihat orang-orang itu pergi. Seluruh penjara yang gelap sekali lagi kembali ke keheningan yang mati. "Apakah orang itu sudah mati?" Nintendo bertanya dengan suara rendah. "Aku tidak tahu." Terry menggelengkan kepalanya. Gerakan yang Stephen Lin hancurkan ke tanah tadi terlalu hebat. Di bawah gerakan seperti itu, mereka pasti akan mati, tapi Stephen Lin tidak mengetahuinya. "Kalau begitu, akankah kita lari?" tanya Nintendo. Tuoli melirik Sui Tianyu, yang sedang duduk di tanah dengan marah. Berlari saat ini jelas merupakan waktu terbaik, meskipun tidak ada perahu, lebih baik melompat ke laut untuk bertarung daripada tinggal di sini selamanya. Pada saat ini, menabrak. Ada suara dari lubang yang dihancurkan Stephen Lin. Saat berikutnya, Stephen Lin meletakkan tangannya di tanah dan melompat keluar dari lubang. Melihat penampilan Stephen Lin, tidak ada apa-apa, kecuali hanya ada satu pegangan yang tersisa di pisau di tangannya. Sial, kualitasnya terlalu buruk. Stephen Lin melemparkan gagangnya ke Sui Tianyu. Gagangnya baru saja jatuh di depan Sui Tianyu. Wajah Sui Tianyu pucat dan dia tidak bisa berkata-kata. Sayang sekali, memalukan membiarkan seseorang melarikan diri. Stephen Lin melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Pada saat ini, darah di matanya telah menghilang, dan tidak ada niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. Apa asal-usul orang terakhir yang disebut wajah hantu? Stephen Lin sedikit mengernyit. Jika dia bisa menjatuhkannya, yang telah membuka pintu kedua, kekuatannya harus menjadi puncak kelas 10. Puncak peringkat ke-10 Wuking bukanlah kucing atau anjing, tetapi raja bela diri yang siap, dan diperkirakan tidak lebih dari 1000 di dunia. Jangan berpikir bahwa 1000 terlalu banyak dalam basis populasi dunia yang hampir 10 miliar, 1000 ini benar-benar terlalu sedikit. Stephen Lin berjalan ke sisi Sui Tianyu dan menemukan bahwa Sui Tianyu telah koma. Namun, bahkan jika dia dalam keadaan koma, pria itu tetap pada posisi duduknya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar pria sejati. Pergi cari beberapa persediaan medis. Stephen Lin berteriak kepada Tuoli dan Ren Tianan tidak jauh. Tanpa ragu-ragu, keduanya dengan cepat berlari keluar dari taman bermain. Setelah beberapa menit, keduanya datang ke Stephen Lin dengan beberapa peralatan medis. Stephen Lin membuka kotak medis, mengeluarkan alat jahit, pertama menjahit luka Sui Tianyu, dan kemudian meletakkan plasma universal pada Sui Tianyu. Setelah melakukan perawatan sederhana, napas Sui Tianyu menjadi lebih tenang. Stephen Lin duduk di tanah dan melihat ke langit. Kecepatan respons ras naga ini benar-benar agak lambat, dan tidak ada yang datang saat ini. Sekitar 5 menit kemudian, terdengar deru helikopter di langit. Setelah itu, helikopter dengan logo naga muncul di depan Stephen Lin. "Orang naga, kami datang,"